Tepuk tangannya dong. Wih. Silakan. Oke, Kari. Enjoy aja ya. Oke, nyantai ya. Enjoy aja, kalem aja. Oke, Om Ari, perkenalin dulu dong. Om Ari ini siapa sih kira-kira? Buat yang belum tahu nih ya, silakan. Saya dikenal namanya Ari Dewi kalau akun Facebook. Panggilan Babe. Oke. Nama asli hanya sedikit orang yang tahu. Sampai sekarang pun nggak ada yang tahu. Oke. Ya itulah. Babe kebanyakan namanya. Oh, Babe. Jadi Om Ari ini termasuk seller ya, Om ya? Saya seller. Oh, seller. Oke. Jadi gini, Om, sebenarnya gue pribadi ya kan. Pengen sedikit tahu nih tentang Om Ari ya kan. Jadi Om Ari ini aslinya dari mana, Om? Sorry. Surabaya. Surabaya. Berapa lama, Om? Jalan dari sana ke sini? 4 tahun kau jalan. Iya, 4 tahun ya kalau jalan ya. 4 tahun asli. 4 tahun kalau jalan. 4 tahun. Naik sih masih mahal. Iya. Cuma semalam. Naik apa kemarin, Om? Sorry. Naik bis sleeper. Oh, wow, naik bis sleeper. Oke. Jadi Om Ari berarti nginep dulu di Jakarta, baru ke sini kayak gitu. Oke. Om, sorry Om. Om Ari ini udah lama bermain diecast, Om? 2019 awalnya. Oh, bukan main ya, tapi lebih tepatnya. Oke, berarti berawal dari anak. Oke. Ada event saya anak saya dikasih namanya Twin Wheel. apa saya koleksi. Oke. Nah, HP-nya dia harus hadiah. Oh. Dan itu saya bilang saya ngomong sampai berbusa-busa. Enggak dengar. Oke, ngerti ya? Awalnya dari situ. Oke, berarti ya emang nggak sengaja itulah ya, Om ya. Oh, nih, abis. Oke, akhirnya nyebur ke sini, ya kan? Oke, Om, berarti dari IDE Om ikut IDE berapa aja, Om? Sorry, Om. Baru 3 kali. Kalau untuk jadi seller ya, karena kan sempat COVID ya. Oke. Ya itu baru 3 kali. 3 kali. Om, menurut Om dari ketiganya Om nih, IDE nih, menurut Om gimana? Experience Om lah, ibaratnya ngerasain apanya euforianya, ya kan, keseruannya, atau bahkan kita bahas yang jelek dulu ya. Oke. Yang jelek dulu tuh baru kemarin. Apa tuh? Oh kacau pokoknya deh. Kena ada gue dah. Siapa tuh? Bahkan nih kita ulas dulu ya. Oke. Bagi kalangan komunitas itu kurang apa ya? Kayak kurang menjamu mereka. Nggak apa-apa, lanjutin, keluarin aja semua. Oh jelas. Gua nggak ada. Jadi untuk komunitas tidak ada jamuan yang bagus. Pokoknya benar-benar cuan terus pembahasannya. Ini versi teman-teman dan versi saya. Dan bahkan sempat sesumbar saya tahun depan Tante Dekes nggak bakal ikutan IDE. Kalau seperti ini. Nah itu. Terus itu satu ya. Jadi pas di acara untuk komunitas sendiri itu kayak nggak dianggap. Space-nya kan nggak ada misalnya gitu. Terus untuk kayak dinner kemarin. Itu bahkan sempat saya telepon pegawai saya yang kebetulan mewakili karena saya masih di venue di Dekes. Kalau kamu nggak dikasih itu mobil event, balik mejanya. Suruh balik Om. Tapi dia bingung. Mejanya kagak ada. Ternyata nggak ada meja ya? Ada meja katanya. Meja. Oke. Bahkan saya sempat ke sana, berangkat, udah kelar acara. Dan banyak keluhan dari teman-teman dari Malai, dari Australia, terus dari beberapa negara lainnya mengatakan hal yang sama. Mereka kecewa. Untuk yang manisnya, tadi kan yang pahitnya kan? Yang manisnya 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Ada
ketika tuh masih ada mini GT ya brandnya Ah, ya. hmm. Buat bawahnya. Gua berangkat itu cuma 1 truk. Heeh. Pulang dengan 2 truk. Pulang 2 truk. Gua nggak tahu barangnya siapa yang bawa. Terus. Terus dan itu omset saya terbesar waktu itu mungkin nomor 2 setelah mini GT. Wah. Saya bawa uang itu total omset 1,6 M dalam 2 hari. M. Yes. Wow. Swear. M guys. Gua juga nggak tahu, nggak percaya, tapi pencatatan saya mengatakan seperti itu. Bahkan tahun lalu itu yang saya nggak kerja, yang dimana cuma anak buah saya yang kerja, itu 580 juta. Atau kalau orang banyak ya, Iya. saya cuma beli dari tempat ide, ada teman-teman, saya jual. Oke. Lumayan ya. Wah, bukan lumayan, cuma luar biasa. Luar biasa itu, Wai. Gede banget. Gede banget ya. Oke, emang sih Om, mungkin kalau misalnya untuk kritikan yang hal-hal yang tadi tuh gue terima lah ibaratnya ya kan. Thank you banget udah harus terima dong. Gue terima nih buat masukan ke depannya ya kan. Cuman Om, gue pengen nanya Om, sekarang di dunia industri kedai kesan ini menurut lu lagi naik atau lagi turun sih Om? Ibaratnya dari mata lu deh, opini lu coba kira-kira Om. Naik. Oke, mengalami kesulitan. Termasuk ke gencet atau gimana Om? Ke gencet. Oke. Kegencet. Lebih kenanya ke gencet lah ya. Tidak kegencet lagi Om. Gitu namanya. Oke. Bisa lanjutin coba. Kenapa tuh Om kira-kira Om? Jadi memang banyak pemain-pemain besar itu pada turun sendiri langsung ke end user. Terus kemudian distribusi sendiri itu karena mungkin ada juga pemain baru ya, distributor baru atau apa yang belum mempunyai jalur distribusi yang kuat. Oke. Jadi akhirnya apa? Dia hanya terbatas di orang tertentu. Nah, karena nggak habis barang, dia ngejual sendiri tuh. Akhirnya itu yang membuat iya. sel-sel tengah. Gue ngerti. Oke. Itu. Dan berarti kalau misalkan untuk saat ini industri lagi naik lah Om ya. Cuman ya emang yang menengah ini yang agak sedikit gitu ya, agak gencet. Oke guys, thank you banget. Gue bakal ngingetin juga buat kalian semua ya. Hari ini tuh kita didatengin sama Om Ari. Ya, dari Surabaya guys, jauh-jauh ke sini mampir. Ya, thank you banget Om Ari udah mampir juga. Dan gue juga pengen ngingetin Om, tahun ini IDE 12 itu ada di Oktober tanggal 25-26 ya, di ISBSD di Hall 10. Itu kalau aman, nyaman dan enjoy banget. Oh iya. Itu udah jamin lah. Awas ya. Ingat ya. Iya. Banyak yang lihat nih. Kalau enggak, tahu sendiri guys, ya guys. Kalau ada yang resek, beratapan dengan saya. Nah, oke. Nyantai. Aman. BTW ini Om, ada nggak sih Om sedikit apa ya? Kenangan manis. Tadi kan itu kan apa ya kesan ya. Kalau misalnya kenangan kayak ibaratnya yang kena banget nih, kayak aduh gue feeling gue kena banget nih waktu pas di DS sekian gitu. Terasa ada nggak gitu? Apa pas ketemu sama ini, sama itu segala macam gitu. Saya setiap tahun Om selalu ada. Bahkan saya lebih ini ya, aku cenderungnya ke silaturahmi sih ya. Oke. Ketika banyak yang menyapa meskipun saya nggak kenal, jujur banyak yang nggak kenal saya. Tapi nyapa B. Nah, saya sendiri aja nggak tahu. Sampai saya sering menundukkan kepala. Takut gitu loh. Takut sombong atau apa. Jadi mungkin disapa ya nunduk kepala kan lebih enak ya, Om, kata copan ya. Nah, itu saya senang banget Om. Karena tujuan dulu saya keluar dari PNS itu main dekes itu karena silaturahminya saya anggap luar biasa banget. Oke. Dan itu dapat banget gua. Itu yang bikin mempererat tuh ya. Jadi lebih baik apa namanya? Sorry, bukan lebih baik ya. Jadi Om ini melangkah dari yang tadinya PNS jadi ke dekes kayak gitu. Salah satunya mungkin yang ngebuat kuat itu adalah tali silaturahminya. Iya. Bener sih. Gue juga ngerasa kalau misalkan waktu itu gue pernah Om ke Semarang ya. Gue rookie, gue baru lah ibaratnya main diecast ya Om. Tapi hangatnya mereka ketika nyambut itu luar biasa banget Om. Itu apalagi kayak gue yang nggak tahu apa-apa nyampe akhirnya dikasih tahu tentang ini bagus segala macam bla 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 dan gue acungin jempol. Buat para apa ya komunitas-komunitas juga thank you banget yang udah support ya. Mungkin
yang baru bergabung juga, thank you banget. Hari ini gue ditemani sama Om Adi ya, Om Arya. Dia ini salah satu seller terinilah ibaratnya. Dari Apaan? Itu Surabaya. apa? Biasa aja ya guys. Babe, ya kita Apa nyebutnya lah. Babe. Jadi wajar kalau misalkan Babe ini famous karena emang humble ini. Dan gua nggak expect Om sebenarnya sumpah, Enggak, karena gua juga gua pikir kayak gua kayaknya bakal awkward deh kayak gitu kan. enggak lah. Ternyata emang jelas. Emang keren banget ya. Ini Om, gua mau nanya Om. Kenapa sih Om dinamain Tante Diecast? Karena dulu gini Om, Oke. saya itu dipajak dulu Om ya. Oke. Saya memang orientasi selalu menganalisa suatu pasar dan lain sebagainya. Hmm. Dan kemudian di dunia Hot Wheels Diecast dulu itu pemain cewek cuman ada 3 yang besar Om. Pemain cewek ada 3 yang terbesar. Heeh. Oke. Nah, kalau saya laki-laki masuk Mm-mm. banyak nih Om. Hmm. Sama teman-teman kalah pasti. Kalah ya. Tapi berhubungannya nama istri yang tak pasang Om. Oh. Nah, gak mungkin dong nama wajahnya istri Om Diecast, kan Iya. nggak mungkin, ya kan? Mungkin ya. Nah, kemudian biasanya nyebutnya tuh Om Tante kan. Mhm. Nah, kita panggil Tante Diecast. Oh, Tante Diecast. Jadi berawal dari situ ya Om ya Iya, semuanya. dari Oh situ. wow. Jadi emang itu secara ya mungkin apa ya? Secara natural ya Om ya. Alami. Lebih cepat terkenal Om. Jadi memang ada strategi saya yang memang untuk mengawali sesuatu dengan mungkin modal yang terbatas, Mhm. tapi dengan cepat Om. Oke. Berarti simpelnya kayak Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kayak gitu ya. Itu Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar ya. kalau yang itu Om, itu di pas sebelum IDE yang 2 kali saya ikuti. 2 kali ikut itu. Itu Oh. langsung Allahu Akbar gitu langsung bismillah Allahu Akbar ya. Iya, kita nggak tahu Om. Bener rezeki Nggak itu Om tahu ya. Om. Iya. Luar biasa. Nah Om, yang dijual di Tante Diecast itu apa aja sih Om untuk saat ini ya? Saat ini kebanyakan kita main di brand Hot Wheels Om. Di Hot Wheels? Hot Wheels baik premium. Hmm. Kita juga membantu CV Timothy Diecast sebagai distributor untuk di premium. Itu kita memasarkan. Kita fokus ke premium dari dulu. Alhamdulillah banyak yang percaya dengan kita dan kita pun akhirnya banyak yang di reseller atau retailer kita dan kita garap terus Om. Bahkan saat ini dengan produk Hot Wheels itu kita punya reseller di UK, di US sama di Australia sama Malaysia. Tembus UK. Iya. Luar biasa kan. Fokus. UK. Jangan ngerendah gitu dong ah. Ini udah keren banget nih. Oh, udah mantep banget. Bapak kita berdiri. Saya lebih rendah Om. Saya lebih rendah Om. Gokil banget guys. Emang Babe ini luar biasa tembus UK loh. Bayangin. Itu ada berapa Om di sana Om? Satu yang kita utamakan supaya Satu? dia untuk menyebar Om. Oh, oke. Heeh. Jadi center of the world-nya UK di sana lah. Iya, Ibaratnya gitu di ya. US kita juga punya. Oh, wow. Kemarin kita coba Polandia tapi gagal. Polandia gagal? Iya. Boleh tau nggak Om alasannya? Orangnya kagak bayar. Oh, nggak Jadi kan, bayar. padahal enggak sebenarnya terlalu lama sih Om, terlalu lama prosesnya sehingga orangnya juga mungkin terlalu sibuk. Sebenarnya saya juga untuk brand-brand tertentu merek lain dia memegang brand itu. Dia distributor juga di sana. Oh, wow. Untuk brand Mini City dan lain sebagainya. Ya. Oh iya, ada ya. Ada Luar biasa nih. idenya Om. Harus belajar apa? Yang kemarin itu Meksiko ya? Meksiko. Lagi Kita ada tembus. nih. Kita tembus. Wow. Meksiko. Meksiko. Luar biasa, tepuk tangan dong guys. Keren banget loh Babe ini. Gokil. Terus abis itu Om sorry nih. Ada yang nanya juga Om. Industri sekarang ini kan lagi rame-rame. Banyak yang bilang katanya main diecast tuh mainannya anak kecil. Opininya Om gimana sih Om? Ya emang iya Om. Iya, coba tuh dari Omnya gimana tuh kira-kira? Main diecast memang iya. Terus apa yang kasih opini memang mainan. Makanya gini Om, katanya banyak banget nih, ya kan banyak banget yang sekarang itu udah pada sorry to say, berumur lah ya. Kita berarti demen sama diecast yang udah berumur gitu kan. Tapi diledekin katanya apa itu mainan anak kecil yang tadinya mau nyebur, mau jadi rookie atau pemula, jadi akhirnya nggak jadi Om. Harusnya kan itu bisa menjadi tali jembatan ya. Jembatan silaturahmi buat kita juga kan. Kalau saya sih lebih cenderung gini Om. Satu, saya bahagia dengan yang namanya diecast. Oke. Memang kebahagiaan itu muncul ketika saya mungkin ya dari mainan ya, diecast ya. Kan kecil kita mainan mobilan tuh. Betul. Nah, saking bahagianya
sampai detik ini saya tidak mau kehilangan rasa kebahagiaan itu. Wow. Ya kan saya tetap mainan aja, Om. Iya benar. Jadi kalau koleksi saya, Om, saya nggak ada ceritanya sih. Ini, Om, kayak gini saya buka, Om. Dibuka aja. Iya, Dimainin. mainan kan. Iya benar. Kalau waktu kan mainan, Om. Iya, Koleksi. iya, oke, siap. Saya koleksi. Ah. Saya lagi. Oke. Jadi diecast ini udah melekat dan menjadi suatu kebahagiaan buat Om ya untuk saat ini. Gitu. Lebih tepatnya. Cuannya, Om. Cuannya. Iya, Om. Kena lagi. Ah. Yes, nyindir IDE yang kemarin, ya kan? Nah, jadi kalau untuk koleksi saya memang selalu loose dan item tertentu. Bahkan koleksi saya yang utama itu adalah twin mill karena alasan anak saya tadi itu yang mengawali saya mengenal diecast. Kalau untuk lainnya itu keuntungan. Bahkan untuk membeli koleksi, Om. Jadi si saya itu nggak boleh. Saya nggak pernah pegang uang nih, Om. Jadi si saya, lu jualan dulu nih 10 pieces. Oke. Lalu boleh tuh beli dari keuntungan ini. Oke. Nah itu, Om. Siap. Kalau Berarti koleksi. untuk saat ini Om lagi ngoleksi twin mill aja apa gimana? Apa ada yang lain Namanya mungkin? seller kan harus punya koleksi ya, Om ya. Mhm. Twin mill itu untuk yang nggak bakal selesai dan memang senjata saya sendiri menyukai Hot Wheels. Terus kalau Fast and Furious yang kemasan carded, nah itu masa seller nggak punya koleksi lengkap. Nah itu Bakal jadi mengakali. pertanyaan tuh ya. Nah tapi kalau lagi yang suka itu adalah castingan Sheriff Patrol vintage dulu, polisi-polisian sama tim transport. Itu sih, Om. Kalau Mini GT ya hanya apa ya, brand Silverado yang pickup. Nah, khusus itu. Wow. Oke, Om, udah Tante Diecast ini udah berapa lama Om kira-kira Om beroperasi? Apa emang dari Kurang 2019 lebih itu 80 ya kurang lebih 5 tahun lah, Om. 5 tahun. Dia nggak jadi 80 tahun ya, bohong ya. 80 tahun Mattel, Om. Oke. Nih, gue pengen sedikit ngulik sih Om ya. Ini terserah mau lu jawab atau enggak ya. Kira-kira keluh kesah lu ketika waktu pas jadi seller diecast itu apa aja sih? Apa gua nggak jualan sama sekali atau segala macam gua dicibirin atau segala macam disirikin segala macam. Boleh ceritain nggak? Keluh kesah nggak ada sih, Om. Tapi yang paling tak benci, Om, kayak semalam. Oke. Semalam saya ketemu sama salah satu seller yang memang masih ada sangkut segi dagang ya. Oke. Nah, cuman bukan masalah atau utang piutangnya atau apa. Tapi gua lurusin ke dia adanya berita yang nggak bener nih. Oke, simpang siur. Fitnah yang muncul mengatasnamakan dia dan yang lainnya. Itu yang saya klarifikasi, Om. Bukan utangnya, Om. Oke. Alhamdulillah bukan utangnya. Bukan utang piutangnya. Bukan. Oke. Ini harus beres. Kalau nggak beres, ayo kita berdua depan. Nah. Itu beda lagi tuh Ya. ya. Karena ini ya, Om, karena memang di dunia diecast, Om, terus terang. Oh, si ini infonya begini. Padahal cerita sebenarnya nggak seperti itu, Om. Oke, ternyata banyak ya, ternyata gorengan info di belakang layar itu kayak gitu, Iya. fitnah-fitnahan kayak gitu Kita ya. bukaannya ya, Iya. contohnya. Oke. Kita sebut ya, Om Vero deh. Oke. Om, salah satu aktor di belakangnya gua. Oke, siap. Yang ayo, Om. Tapi ketika teman-teman banyak ngomong Om Vero begini, gua bilang kagak, friend. Tanya Om Deli Toys Makassar. Dia telepon saya, B, saya mau dijemput Om Vero. Om Del, ingat omongan saya. Om Vero salah di hal itu, tapi banyak kebaikannya Om Vero. Oke. Hargai itu. Udah. Nah, Setuju guys. itu. Jadi pas malamnya pun Om Vero ke hotel saya. Kita ngobrol juga. Om Vero tahu karakter saya kan? Iya, B, makanya saya tetap ngobrol. Itu. Salah yang ini satu hal. Kebaikan. Yaitu yang harus kita hargai lainnya. Betul. Kebaikan tetap kebaikan ya Om ya. Iya. Betul. Jangan kalah sama tinta Jadi hitam lah masa ya. Om Kentut contohnya ya. Iya. Contohnya nih. Heeh. Masa langsung gua benci Om? Iya makanya. Iya Kan kan? nggak mungkin nih. Kan harus selesai Om ya. Betul. Kan, Oke. Wow. Emang Om Deli. Dia tuh, emang dia telepon gua tuh, Om Deli tuh. Oke. Om, ada nggak sih Om selama jadi seller ini pengalaman unik mungkin? Apa entah itu lagi mau loading semua barang ketinggalan atau apa segala macem gitu kan? Boleh nggak sih ceritain kalau misalnya ada Om? Ketinggalan. Kita uniknya di awal-awal sih Om. Di awal-awal.
Kenapa tuh? Ada seseorang yang dari Makassar, Om Deli tepatnya, Hmm. itu dia merasa bahwa dia bangga banget. Oke. Bangga banget kenapa? Sorry Om ya, bentar ya. Wih. Jebret masuk. Itu jadi gini Om. Saya branding Tante Tekes awalnya dulu Om, itu adalah uang saya itu berasal, modal saya cuma 5 juta ya Om. Oke. Omset persediaan saya mungkin sekitar 5 sampai 6 M sekarang. Wow. Alhamdulillah. Wow, Saya MM Om. Wow, luar Semua biasa. berangkat dari uang 5 juta yang menurut saya berkah menurut saya. Dan saya nggak mau mencampur dengan hal yang lain. Saya menggadai emas senilai 26 juta kalau nggak salah. Om Deli tolong ralat kalau saya salah ya. Saya bertransaksi waktu itu, istri saya kesusahan nyari barang Om. Oke. Di Surabaya. Akhirnya saya mikir, gimana caranya supaya orang nawarin saya barang. Saya akhirnya milih, saya harus transaksi dengan orang selain yang di Surabaya, selain di Jakarta. Kebetulan Om Deli. Oke. Saya gunakan itu, saya nego cuma 6 barang senilai 26 juta totalnya, dan uang itu sebenarnya uang dari hasil gade emas istri saya. Mas istri itu? Iya. Oh, saya cuma 5 juta Om. Ini kan udah bohong saya. Nah, nego itu saya sengaja, saya pakai akun istri, negosiasi sama Om Deli tentang harga dan item itu selama 3 hari. 3 hari? Dan memang saya sengaja supaya apa? Dia yang upload Om. Oh. Dan ternyata benar Om. Satu deal, next. Akhirnya dia ngomong, Tan, izin ya, saya mau posting. Padahal, itu yang saya tunggu dari tadi. Udah diposting tuh Om. Banyak nih yang nawarin, tinggal pilih nih. Itu Oh, awalnya. jadi gitu. Oke. Om, untuk saat ini Om, gue pengen nanya Om. Om lagi aktifnya di mana nih? IG, apa WhatsApp? IG, apa Facebook atau mana? Saya Platform saat ini? tidak mengaktifkan diri Om. Kenapa tuh Om? Alasannya kenapa lo profile Om? Gue pengen tahu banget nih. Kemarin gue ngulik-ngulik Om tentang lu nih. Gue suruh ngebawain acara yang ibaratnya gue belum pernah ketemu sama lu Om. Iya. Ibaratnya kita belum pernah ngopi segala macam. Otomatis gue harus punya bekal dong. Kan puasa gua. Iya, enggak dong. Padahal kita harus pelajari materinya dong. Kan? Nah, kemarin tuh gue nyari ya kan. Oh, ternyata Om Ari itu gini segala macam gitu kan. Cuman selebihnya Om itu bener-bener low profile banget. Kenapa sih Om? Kenapa nggak mau main? Bukan nggak main ya, maksudnya kenapa meminimalisir sosial media atau segala macam? Impactnya lumayan. Saya memang dididik seperti itu Om. Oke. Saya dari memang orang nggak punya dididik seperti itu, dan dididik dengan cara yang memang kita nggak usah ungkap lah banyak hal tentang kita gitu. Terus kemudian juga kalau seandainya kita disuruh cerita sebenarnya gimana Tante Tekes bisa gede gini, Om, tanya istri saya aja, jawabannya akan sama dengan saya. Kita juga nggak tahu Om. Tiba-tiba tek langsung Dari yang bismillah jadi Allahu Akbar ya. Apa ya pertanyaannya? Jadi gini Om, kejadian itu saya sempat keluar nih, dijemput bapak, dikeluarin dari kantor polisi. Oke. Karena berantem Om, berantem. Oh, berantem. Kagak. Oke, lanjut. Di situ nasihat bapak saya cuma dua. Manusia tidak disuruh untuk mencari jalan keluar atas masalah. Cuma disuruh sabar sama sholat. Saya bingung dong. Saya taunya ayat belakangnya doang. Ketika saya lihat Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bish-shobri wash-sholati innallaha ma'as-sabirin. Jadi cuma disuruh dua Om. Meminta pertolongan dan cara sabar dan sholat. Dan itu gue lakuin. Saksi yang benar-benar lihat itu adalah sekarang yang nggak tahu kemana, Om Chandra TB sama Om Gembul Garage. Nah, Gembul. Itu teman live saya dulu di Instagram Bu. Omset dulu masih 50, 60, 90 per bulan. Dan saya cuma sholat minta, ternyata gede apa? Nggak pernah 100 juta Om, langsung 1 M. Berikutnya MM. Makanya tadi memang apa? Ya itu memang Om. Memang dipantaskan untuk dapatkan MM ya. Iya. Dari yang tadinya puluhan stuck 50, 40 gitu ya. Jadi langsung MM. Dan itu cuma minta sama Allah Om, cuma minta doang. Ini salah satu contoh ya guys ya.
mungkin yang di luaran sana bisa gali, bahkan mungkin kalau misalkan emang pengen tahu juga di Facebooknya ada Om Ari, ya tinggal silakan cari aja Om. Nama Facebooknya apa? Sorry. Ari Dewi. Bismillah. Ari Dewi ya. Ari Dewi. Ari Dewi. Terus kalau misalkan kalian juga mau nanya silakan ke Om Ari. Enggak punya koleksi. Jualan Kali ada gitu kan. Ada lah. Koleksi Kali Kang aja Dedi, gitu ya. Om Dewi Ferrari, Om Peru dengan drag bassnya. Oke. Yang keren deh tuh. Jadi sekali lagi thank you banget Om. Jadi kan sebenarnya kita lagi adain program podcast Ramadan, kita sambil ngabuburit gitu kan. Jadi sambil memperkenalkan sebenarnya IDE 12 ini tuh bakal ada road trip nanti. Oke. 12. Apa sorry IDE 12 bakal road trip kurang lebih gitu kan. Jadi ya kalau misalkan emang kita ada berkenan buat sampai ngopi bolehlah Om, kita nanti jadwalkan ya Om ya. Oh, boleh Om. Ya. Boleh nggak nanti saya tiba-tiba ke Surabaya nih gitu kan, datang kemarin di mana nih gitu kan, ngopi yuk gitu, boleh nggak nih kira-kira nih? Boleh Om. Oh, boleh. Sebelah saya itu yes, STK, seduluran tunggal kopi. Oke. Nah, itu warung kopi yang punya banyak cabang Om. Nah, Tapi ya warung kopi biasa Om. Saya nggak bisa Om kalau ngopi di tempat yang bagus. Ini kena AC aja dari tadi. berapa? Enggak grogi enggak Om, kedinginan. Kedinginan kecilin. Ah. Ada. Saya nggak terbiasa dengan hidup yang bahkan tadi pagi ya tuh saya ngomong badan saya capek kenapa? Kenapa Beb? Karena tidur di kasur dan tanya lagi yang Kevin kemarin nggak percaya sama di hotel Bandung Timothy juga sama kenapa Beb? Tidur capek itu saya bilang tanya Timothy Dekis tuh lihat saya sama di kursi ini Guys, sederhana tapi Allah ngasih derajat yang luar biasa. Contoh guys. Luar biasa, tepuk tangan dong. Dari yang awalnya cuma dapat 10 juta, 50 juta, nyampe akhirnya dipantaskan untuk masuk ke MM ya Om ya. Itu salah satu yang luar biasa banget, inspiratif ya. Terus gue pengen nanya ini Om, ada nggak sih tips and trick buat para seller ke depannya gitu, kayak entah itu jauh lebih aware tentang barang-barang dia atau segala macam gitu kan. Ada nggak? Coba. kalau seller guys pada umumnya tetap support supplier yang selama ini mendukung teman-teman. Jangan mentang-mentang ada barang baru lebih murah, akhirnya pindah lagi ke supplier. Saya enggak. Saya hanya mensupport orang tertentu. Dan memang yang selama ini membesarkan saya. Contohnya yang agen saya ya, yang nggak akan saya lupa. Satu, kalau IDE Om Belo kenalin saya. Gitu. Kalau untuk Hot Wheel basic atau premium dan banyak ilmu itu Om Deddy Firmansyah, Surabaya dan Sastro sama Om Fajar Toys, Om Liza. Oke. Terus untuk barang SNI, Timothy, Joveri. Terus kemudian untuk yang mini GT brand lainnya, EMS. Oke. Terus teman dari Jogja yang nggak bisa saya sebut namanya. Kenapa tuh? Nggak pernah kelihatan. Oke, siap. Itu. Oke, Om, gimana sih Om perkembangan diecast saat ini dari POV, point of view, kayak misalkan pandangan dari seller, khususnya dengan bermunculannya brand-brand diecast baru sekarang Om? Cakep Om. Cakep. Iya. Coba gimana? Buyer, kolektor bisa memilih item yang dia sukai, detail yang dia seneng, dengan harga, dia bervariasi harga dan lain sebagainya. Itu aja Om. Semakin banyak, semakin murah atau perang harga, kolektor, buyer, yang end user paling senang. Yang bapak belur, yang di tengah. Di tengah lagi ya, yang kena ya. Kena lagi dia. Oke, berarti Om senang ya dengan kedatangan mereka yang ibaratnya mempunyai brand-brand baru ya Om ya? Saya suka, saya senang karena memang diecast tetap berkembang. Oke, Tapi ingat guys, bisnis diecast belum tentu juga fun guys. ini nih. Apa tuh Om? Coba Om, kulik Om. Ya teman-teman tahu lah Om, misalnya kalau diecast kan for fun, iya diecast tetap for fun. Koleksi kita untuk kesenangan kita Om, untuk teman-teman. Kita bisa bercerita banyak hal, tapi bisnis diecast, bisnis tetap bisnis Om. Oke, bisnis ya. Oke. Jadi bedakan guys, bisnis diecast sama diecastnya sendiri guys. Oke. Bedakan guys ya. Ngeri guys. Iya dari 100 juta, 200 juta, 300 juta orang mungkin bisa nih menguasai pasar dan bla 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 bla. Ada
bahkan sampai mantu, sampai puluhan dia tetap nggak bisa menguasai tekes. Jadi itu salah satu patokan ya. Iya. Jadi percuma, jadi kita ngomong modal, udah, saya nggak perlu modal guys. Modalnya kan cuma 2 tadi. Oke. Nih, Om, kita sambil enjoy aja ya. Gue sambil buka IG. Tadi nggak enjoy ya? Enjoy aja. Maksudnya gue sambil buka IG. Nih Om, ada yang nanya juga apakah cuma diecast atau ada yang lain buat yang buat. Apapun Om, jadi yang mix itu selalu kesenangan kalau di saya di Tanda Tekes ya. Saya sempat lelang lato-lato. Oke. Ada 4 juta, 10 juta. Lato-lato saya beli cuma 6.000. Dan saya memang nge-branding Tanda Tekes itu nggak sebatas Tekes. Kita kemarin bantu merek gadget protektor yang membawa ke IGE pertama kali itu adalah Tanda Tekes. Oh, wow. Jadi akrilik itu kita berempat Om. Berempat waktu itu di toko Tanda Tekes itu akrilik gadget itu kita rencanakan akrilik itu di situ Om, di lantai di toko Tanda Tekes Surabaya. Terus brand apa semua, sering kita kontak apa semua sampai detik ini. Sampai detik. Itu untuk protektor. Untuk yang figur yang kecil, yang penting skala 64, mini scale, mini craft kalau nggak salah, mini craft 64 itu Om Aldo dan Aldo Sanchez dulu kita juga bantu apa semua, ya mereka juga membantu kita banyak. Ya yang penting Om, akhirnya apa dia punya pasar sama adiknya sekarang dia ngejual desain untuk skala 64 sama hand painting dan dia jual ke Hongkong dengan harga berkali-kali luar biasa lah ya, harga gorengan. Iya. Nah gini Om, dia harga gelap pasar. Saya ngebeli Pebble dia itu bisa sampai 3.000 sampai 5.000 per bulan. Per bulan? Modalnya 14.000. Oh, iya. Gokil, luar biasa. Gorengan kagak? Yang goreng siapa? Ada. Guys gini guys. Wah, ini sengaja mencoba. Oke. Kasih contoh dulu yang mana yang gorengan. Oke. Yang mana nih? Mas Aco ada nggak? Oret. Yang oret. Honan nggak gorengan. Oh memang di luar mahal. Emang terbatas. Jadi gini, kita ngomong gorengan guys. Yang digoreng benar-benar itu adalah LBWK merah Hot Wheels yang seri cut. Penggorengnya siapa? Buat tahu guys, tapi gak sebut guys. Nah, untuk yang lainnya, sebenarnya penggorengan rata-rata adalah harga pasar di luar itu lebih tinggi. Coba sebutin apa aja deh. Bahkan sebenarnya kalau ngomong sultan, Om, saya bukan sultan. Dia tahu tempat tinggal saya bukan 6x6 dan saya nggak punya tempat tidur lagi. Saya tidur di bawah karena memang saya capek semua nih, Bang. Nah, item-item yang kita beli Om kebanyakan. Contohnya nih Om, pop culture yang Toyota Tires yang Skyline Pen. Itu di luar harganya mahal Om. Di sini cuma berapa? 80, 90. Mercury, Comet, American Racing. Om, saya ngejual di sono itu 150.000 Om. Di sini 50.000, 60.000 Om. Nah, Savoy, bahkan Delta Lancia yang nggak laku nih, Lancia, yang tupek, yang Cosworth. Iya. Om, di UK saya jual itu harganya 20 pound. 20 pound. Sebelahnya 20. Oh. Saya jualnya 40 pound. 40 pound tuh ya. Kali 20, 100 Om. Sini tahu nggak harganya berapa? Berapa Om? Om, 125 aja kan. Itu nggak kena 125. Enggak mau orang Om. 100.000. Tengah-tengah. Gua belinya 100.000 sini. Ternyata. Jadi nggak ada yang goreng Om. Cuma Oke. Nyepas sono, nyepas sini. Teman-teman skupnya hanya kebanyakan di lokal. Oke. Kalau teman-teman skupnya memang berdua balik Om, enak. Tuh. Oke. Digoreng, nggak ada minyak kok. Ya, tuh gak ada minyak tuh, gak ada tuh. Nah, kalau gini deh, teman-teman sebutin salah satu item yang digoreng untuk teman-teman.
Tak jelasin Om. Karena tiap atom Om itu punya cerita yang berbeda. Ya kan? Terus ada sih Om, menurut Om sekarang ini ada fenomena yang namanya FOMO. Ya tetap semua tetap harus ngaruh Om. Contohnya Seberapa aja, ngaruh sih? kita aja kan sering FOMO juga kok kata dia cantik. Oh iya cantik. Iya. Enggak ada yang salah. Iya, Nggak ada yang kenal salah. Om ya. Dan memang justru malah itu juga yang sebenarnya membuat apa semakin menggeliat. Gak ada yang salah dengan hal itu. Gitu loh. Jadi ya udah aja gitu. Hah? ya. Yang salah itu cuma satu, Om. Yang menyalahkan. Bahwa Oke. FOMO itu salah. Enggak FOMO itu salah. Atau Berarti- sebaliknya. Yang Iya. menyalahkan itu salah. Berarti kita kayak bener sih manusiawi ya Om ya. Maksudnya gue juga kalau misalnya ada yang temenin kayak gitu segala macam gitu. Jadi menurut Om hari ini oke-oke aja guys. Jadi kira-kira Om hari ini sekarang lagi suka apa aja? Main burung mungkin? Apa ya? Om? Saya nggak suka. Oh, nggak suka? Binatang atau yang sesuatu punya nyawa. Oke. Lagi-lagi apa nih Om kira-kira kalau misalnya nggak main burung ya? Suka apaan ya? Lagi apa? Marahin orang. Emang agak sedikit ini ya. Agak sedikit keras ya. Lalu ini sudah tadi. Tidak saya gini. Bersyukurlah guys kalau seandainya kita dimarahi orang. Oke. Ketika kita dimarahi orang itu berarti Tandanya. ada yang ingin diubah atau ada kebaikan yang diinginkan dari kita. Kalau kita nggak mau marahi, contohnya saya punya pegawai nggak, saya nggak mau marahin Om. Udah saya pecat aja selesai. Ngapain Nggak saya usah nada tinggi ya. Iya. Nggak usah ribet. udah saya marah, saya apa? Yakinlah saya masih ingin berbaik hati, saya ingin berteman, silaturahmi, dan saya ingin ada kebaikan yang Jadi memang saat ini Om Ari lagi nggak sibuk ngapa-ngapain juga. Nah, mungkin lagi apa ya? Oh Lagi ini, bikin sibuk buka toko Tangerang. Ada Tangerang Om. Iya. Coba. Jadi maksudnya gini Om. Saya dulu kerja Om di SD Direktorat Jenderal Pajak. Oh, saya banyak. Luar biasa. Alhamdulillah, nggak punya uang, akhirnya saya cari uang biasa, uang banyak. Kalau nggak ngajak banyak orang, nggak seru Om. Beneran Om. Enggak kalau misalnya nggak ngajak banyak orang nggak seru. Iya. Oke. Lebih orang yang kaya, gua enggak. Kalau justru miskin, gua memilih miskin, tanya dia. Gua nggak pernah pegang uang. Sama sekali Om. Iya, kadang rokok Belum minta. bosan mengulang lagu favoritmu saat ini? Oh, jadi benar-benar pure ini ya. Tapi enggak. Terus kemudian Om, kita buka toko, tujuannya adalah membantu teman-teman yang mau buka usaha. Oke, bahkan di Surabaya pun dia tak suruh, ayo live tanpa modal, datang ke toko saya, live. Nanti komisian atau apa. Bahkan toko offline pun seperti itu. Nah, kita lebih galakkan ke toko offline. Kita lagi membantu untuk kayak mini GT brand itu untuk Hot Wheels terutama, karena kita pegang untuk traditional market Om. Di mana kita ingin buat jaringan di tiap kota untuk toko offline. Itu sih Om. Salah satunya Tangerang, berikutnya Semarang. Wow, Tangerang habis itu Semarang ya Om ya. Kan di luar udah. Siap gitu kan. Jalan Jombang Om. Jombang Jombang. Raya. Rumahnya Om Saka. Tokonya Om Saka. Guys, buat kalian semua ya, jangan lupa mampir ke mana Om namanya? Jombang Raya nomor 31. Jombang Raya nomor 31 itu Pondok Aren. ada Mari. Pondok Aren ya guys ya. Itu masih tepat lah ya. Iya, Dari sini. kan makanya tadi berangkat jam berapa? Saset ya. Fighter Shop Bandung, Om, apa faktor LLC jadi pada anyep Om? LLC, oke LLC hati-hati ya guys. LLC itu lebih cenderung ke eksklusif item, yang dimana orang susah ngedapetinnya dan bla 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 bla. Oh termasuk itu yang termasuk yang agak sedikit rare gitu ya? Atau emang barangnya agak sulit aja apa gimana? Kita harus ngebelinya di web di US. Oh di web. Di Metal Creation ya. Oke oke. Nah, dengan eksklusifnya. Kayak cuman sekarang Om, dulu kita berebut jumlah cuma 1.000, 3.000, 6.000, 10.000. Sekarang nggak ada, kebanyakan nggak ada nomor follow-nya. Oh nggak ada Ada follow. nomor serinya. Nah kemudian ada juga program dari Mata sendiri,
nggak salah overstretch itu apa ya? Gua lupa. Saya bukan penganut itu. Itu yang memang bayar tambah $100 kalau nggak salah. Dia bisa mendapatkan jatah satu item jadi tanpa berebut. Tanpa berebut tuh. Beli atau enggak? Kalau nggak beli, ya udah dia nggak beli. Itu berikutnya tiap kali item yang keluar dia ditawarin. Oh, oke. Makanya nggak seru lagi tuh ada si anyep, nggak anyep loh guys. Masih Emang harga awalnya segitu om dulu. Bedanya contohnya nih, kita beli sekarang kacang di depan ada Indomaret nih, gampang kan om? Bayangin kalau dulu, saya nih jual kacang dulu. Nah, iya kan? Dari dulu ya. Nah, sekarang Nunggu enggak. yang ada asap tuh. Harga modalnya sama Iya, kan? benar. Oh. Gak anyep ya, masih aman lah ya Om. Makanya. Nah Om, tadi gua sedikit lupa tuh mau nanya Om. Nih lu dari PNS ya Om, yang ibarat seragam. Ya kan? Ibarat seragam. Oh, saja. Ya ibaratnya PNS lah ya Om ya. Terus Kalau PNS pun saya nggak mau seragaman om. Justru saya dulu itu saya menghindari PNS yang pakai seragam. Ini sahabat saya. Ada seragam dan diri saya. bener-bener kayak ini signature-nya gua lah ya. Masuk ke ya juga nggak jadi. Akhirnya Oke. Tapi setelah dari situ Om, dari PNS itu ya, dari PNS itu transisi nih Om ke Daikes ya. Ibarat ada nggak sih Om sok culture-nya? Kayak, aduh kok gini sih gitu. istri saya ya. Oh, sok culture istri. Iya. Oh, bukan Omnya. Kalau Om happy lah ya. Ya kan biasa nggak punya uang kan om. Oke, tapi sekarang kan udah lumayan ya, udah oh, bukan lumayan lagi. Udah luar biasa. Ini aja om nggak punya uang. Iya, sekarang nggak megang nih, tapi di kartu nih ada nih. Heeh. Tas aja jelek om. Om, ada nggak uang saya? Kartu saya apa semua. Seandainya ada kartu kayak gini ya, Om, beneran saya nggak tahu pinnya. Oh, jadi yang benar-benar ngelola keuangan tuh istri mau apa gimana? Saya sendiri nggak mau pakai uang. Oke. Saya tuh pernah ada kejadian Om naik motor, kehabisan bensin. 5 kilo kali Om saya tuntut dari sana pulang ke rumah karena habis bensin nggak punya uang. Jadi saya ketawa. Oh, Ya, nah, kehabisan bensin nih. Di tas pun nggak ada uang. Kan konyol kan Om? iya benar. Karena saya memang masa nggak bawa uang. Waduh, HP apa semua? Iya. Ini pun baru install aplikasi yang banking. oh, Karena dipakai untuk marketplace. Kalau enggak ya udah aja gitu ya. dan konyolnya lagi adalah kehabisan bensin itu bisa sampai 3 kali dulu. 3 kali. Ada aja sih Om ini. Aduh, luar biasa sambel parah guys. Mau didik aja gue berantem sama security. Di mana? Ide. Pas kemarin. Iya. Pas ending. Ini Gara-gara apa? nyeker. Iya. Banget. Serius gue. Gue tanya, diantar sampai lapak. Dalam tanda saya Pak. Diantar. Mana? Nah, dan nyolot kan. Nyolot. Iya. Woi, ayo kita berantem. Ayo, berarti antar ya. Iya, gue lihat. Habis itu kan biasanya orang diem dulu. Kok nggak enak ya? Ayo biar lainnya. Udah nggak apa-apa, gua tenang nih. Nggak enak, gua sendiri. Pak, ganti. Oh, ganti. Yang mana yang tadi? Panggilin nggak? Panggil. Kamu yang tadi kan? Akhirnya ini panggil loh. Ini juga nggak balik ternyata. Oh, dua-duanya nggak balik. Yang datang cewek. Nggak jadi aku. Aduh. Nah istri saya ternyata ngeliat dari belakang. Dia tahu soal saya kan. Oh. Ayo, pengen berantem ya? Palanya. Polos banget. Kayak gitu enggak mau rame-rame. Saya sendirian berangkat. Oke, Om. Denger nih ya. Katanya ada F1 tuh bakal kolaborasi sama KW. Gimana tanggapan? Apa? F1 bakal kolaborasi ya. Iya, emang iya toh. Gimana Om? Kan Tanggapan Om itu udah ini ya. Lagi Lagi review. tadi. Pertengahan tahun lalu. Oh, eksklusif guys. Iya guys, jadi kan castingannya apa, ini apa. Cuman kan kita terikat dengan yang namanya kerahasiaan dan sebagainya. Kita harus menjaga itu. Secret. Nah, jadi
Saya bingung harus dikasih respon seperti apa. Jadi udah tahu guys ternyata guys ya guys. Oke, Memang gini, kira-kira ini kalau kita ngomong menuju ke F1 dan lain sebagainya, saya udah ngomong ke teman-teman yang di Instagram saya beberapa lama lalu, yang saat ini paling bagus itu adalah gebrakannya dari Mini GP, terutama Mini GP. dengan Etos beberapa tahun yang lalu. Nah, ini nggak bakal bisa di saingin dulu nih untuk gebrakan inovasi dan sebagainya. Terus continue tuh. Nah, cuman memang gua ngomong Desember lalu ke teman-teman, guys, Hot Wheels tahun ini luar biasa guys. Gebrakannya luar biasa, inovasinya luar biasa dan bla 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 bla. Bahkan sampai dulu tuh awal-awal tuh pengen ngomong, weh, Ferrari gabung lagi guys, Ferrari gabung lagi. Nggak bisa ngomong gua masih rahasia kan. Sampai ada dikler, baru nih. Berikutnya ngomong, weh F1 mau gabung lagi, nggak bisa juga Bahkan sekarang pun pengen ngomong, guys Ferrari kesengannya ini, nggak bisa ngomong gua Iya kan? Harus jaga itu semua. Nah, memang gebrakannya itu semua brand untuk menyisir. Kalau saya lihat diawali dari inovasi dari Mini GT. Dari Mini GT. Oh, tadi saya punya ini juga. Dan masih nggak tersaingin ini. Menurut saya ya. Masih top tier lah. Iya, tapi kalau dari brand untuk penjualan, peminat, Hot Wheels yang nomor 1. HW1 ya. Oh, iya. Tetap ya Om ya. Tetap. Itu nggak bisa digeserin tuh. Masanya apa Om? Dua brand ini yang membesarkan saya. Oh iya benar sih. Dua brand ini Dua brand ini ya, Iya. yang gedein ya. Yang lainnya ya salah. Yang bagus memang ini. Oke, Om. Nih sorry nih, gue ketinggalan nih. Tadi kan gue nanya kan dari Semarang, dari Surabaya ke sini itu kira-kira effortnya apa aja sih Om? Entah itu lu nyampe kesiangan atau kemalaman datang ke sini segala macam. Karena gue apa ya merasa terhormat banget kedatangan Om Ari. Karena gue ketemunya sama orang yang humble, banyak ilmunya, terus nggak pelit ilmu guys. Itu sih. Makanya gue pengen benar-benar mengapresiasi banget lah buat Om Ari ini. Thank you banget udah datang juga. Capek Capek banget. Iya. Walaupun pakai soalnya slipper ya Om. harus tidur di kasus empuk Oh, badan saya nggak enak. nggak biasa. Waktu pas gue ngontek itu di jalan tuh berarti tuh. Oh udah di jalan. Gue makanya kayak kaget kan kayak aduh. Enggak, nongkrong di toko ya. Oh masih di toko itu? Iya. Alamatnya weh. Itu bener-bener hectic Om asli karena emang apa Pak Arya abis itu Om Ari abis itu kan dot kan kita harus prepare segala macam terus waktu itu HP ketinggalan Om di kantor aduh gitu kan kayak aduh gimana nih padahal kan saya harus bikin deck segala macam gitu kan akhirnya pas pagi saya ngecek Om Ari udah bales ya syukurlah gitu kan berarti konfirmasi udah bisa dong gitu kan tadi waktu pas nyampe ke sini pas belum nyampe ke sini setengah jam 3 lewat ya. Saya panik tuh di situ tuh. Apa Om Ari nggak bisa datang kan saya gitu kan. Soalnya saya harus bikinin plan B segala macam gitu kan. Sampai akhirnya ngalamat tuh Om Ari konfir gitu. Jadi thank you banget guys. Buat kalian juga yang benar-benar apa ya belum mengenal siapa Om Ari tuh bisa dikulik aja. Jangan kenal ya. Ini humble banget guys. Asli humble banget, humble parah. Asli gua benar-benar thank you banget buat Om Ari dan tim yang udah datang. Terus gua ada sedikit bingkisan sih sebenarnya ada atau enggak deh kata-kata deh hari ini deh Kakak ada enggak please Om mah satu kata-kata hari ini apa kek apa kek kata-kata hari ini Om boleh ada kata apa boleh apa ntar lo kata-kata hari ini dulu guys jangan pernah sombong kita bisa jualan tekes guys karena yang sombong cuma Tuhan yang tahu. Masya Allah tepuk tangan dulu dong Om ini gua ada sedikit bingkisan lah Om ya semoga lu berkenan semoga lu suka juga dan silakan diterima juga ya. Selamat. Oke. Okay. Thank you Om ya. Itu apa nih? Ini kasih tisu. Ada apa nih? Ada apa nih? Ini kasih tisu Oh, kasih tisu ya? Iya, udah nggak lecet. Kalau lecet turun. Thank you ya. Thank you Om. Thank you. Kita buka dulu nih ya. Oke. Kita buka dulu, kita cek dulu. Sekalian gue mau foto juga Om. Cocok bau. Ini dia buat Om Ari. Wih. Luar biasa. Doesn't matter guys. Doesn't matter ini depannya Om ya. Tep. Semoga suka ya Om ya. Ini kita masuk ke Q&A session. Ya Om. Kita ada beberapa pertanyaan. Mas Adi minta kalau barangkali
Jangan nanya, guys. Om habis ini mana Om nih? Habis ini langsung balik lagi ke apa? Enggak, gua bebas kok. Belum apa-apa enggak ada jadwal. Gua enggak pernah ada jadwal. Sekali Om. Jadi ya udah. Guys, jadi emang gila sih, gokil banget. Luar biasa emang. Ini aja datang orangnya mana? Tuh, gak tak balesin betnya. Karena nggak pernah kayak gini, males bapak. Oh. Padahal kata gue ini Om Ari emang karena emang dia males ngebales chat gua apa gimana kata gue gitu kan. Ternyata emang jarang megang HP guys. Bukan lebih ke jarang sih mungkin ya. Karena Om Ari itu mungkin lebih ada hal Enggak juga. Enggak. Oh. Emang males aja kali berarti ya. Bukan males memang nggak mau pegang. Karena memang kadang-kadang kalau hal yang penting ya saya udah lakuin duluan. Oke, berarti untuk hal-hal yang penting udah ini aja pada nyebutin produk tertentu siluet. Oh, Habis. wow, luar biasa. Om, ada yang nanya nih Om, dari Ardago Aryon. Ini opininya Om. Iya. Nih dia nanya katanya, mengapa sih selalu JDM yang diagung-agungkan? Alah. Karena beliau. Oke. Dia adalah koleksi untuk Kamaru. Dia punya satu mobil. Memang kita bisa dapetin item itu dengan membeli satu banding satunya. Oh. Kayak gini Om Argato kalau ngomong GTM doang, bahkan sekarang US aja itu lebih ke arah GTM semua. JDM semua. Cuman masalahnya generasi sekarang lebih tahuan R34 R3 daripada mobil-mobil yang lain. Kita tahunya kan Oplet yang kemarin. Iya benar. Bagdul apa semua. Nah, sekarang kan kita tahunya R34. Iya. Kayak R34, S2000, S35 iya kan. Nah, kalau kita dulu kan lebih. Iya benar. Udah lapa semua. Oke. Om, tips memulai usaha diecast Om. Kira-kira ada nggak tips nih dari Om? Karena kan gue pribadi menganggap kalau misalkan Om ini udah salah satunya apa ya? Panutan ya? Enggak pantes. Kiblat. Ya mungkin Om jauh lebih mengerti lah. Kalau tips guys lebih berfokus ke arah pasar teman-teman. Buat pasar teman-teman. Ini salah satunya Toys Surabaya Om di TikTok. Dia cuman tak buat berapapun kamu jual pengenan 5.000 komisi dari saya gitu. Harga ini contohnya nih 100.000 nih, dia jual 150, dia stok saya 145. Laku 125, dia ke stok saya 120. Laku 100, dia nggak dapat apa. Tapi saya selalu fokus coba buat pasar. Dimana kamu harus membuat 50 transaksi. Jadi logikanya seperti gini. Waktu itu dia ingin punya penghasilan 7.500.000. Kalau seandainya 5.000 berarti 7,5 juta berarti 5.000 dong. Artinya 25. Dan 1 bulan 25 hari kerja. Oke, 25 dibagi lagi. Nah, dari berapa target per harinya dia. Nah, itu harus fokus ke situ. Lalu fokus. Anggap aja 5.000. Kalau seandainya keuntungan 15, 20, ya sudah. Gak masalah kan? 5.000 aja gak masalah. Buat fokus ke pasar. Berarti untuk memulai pertama itu lebih ke fokusnya Om ya. Dan mengolah gimana cara kita membuat fokus ke depannya. Kayak gitu. Buat pasar. Itu buat pasarnya ya. Jangan ngomong tuan untuk besar kecil itu ngikutin aja. Karena kalau misalkan untuk enggak tahu nih Om, ini bener apa enggak ya? Kalau misalkan salah ralat aja ya. Karena kan orang bilang katanya usaha pertama ya, usaha setahun pertama itu katanya adalah kebangkrutan. Dan itu semua tentang kerugian Om. Itu bener kan sih Om? Enggak. Itu katanya 80% ya Om ya. Karena beberapa hal yang gue pelajari itu 80% pasti setahun pertama tuh lu gak bakal dapet untung. Dan itu cuma capeknya aja. Usahanya kayak penyakit. Itu bakal keterkaitan sama dia sih Om kira-kira. Hotel kita bangun pasti rugi dong Om. Ya wajar kan. Kalau dagang kecil-kecilan gini ya kagak Oh Om. kagak ya, kagak ngaruh berarti. Iya. Berarti Karena gini Om. Pernah juga pegawai saya, satu admin saya itu berpendapat bahwa usaha itu butuh modal, butuh tempat, butuh waktu. Ini saya dan dia, kita lagi perjalanan ke station. Mampir. Nah, ayo berangkat. Yaudah, itu ada barangku, kamu foto sekarang, posting. Udah ya, menggugurkan semua pendapat dia.
nggak ada waktu, kita perjalanan ke Jakarta, nggak punya modal, orang-orang saya, ya kan? Tempat, nah kita lagi di mobil perjalanan. 3 Mas Latihan selesai, ukur dalam waktu 5 menit, dan barangnya laku. Yang beli siapa? Om Gembul. Uangnya, pastinya dia bisa membanggakan diri, aku bisa jualan tanpa modal, dan saya bisa membeli mobil bersama saya. Namanya DJ. Dulu orang yang pernah ngomong sekarang dia bisa ngomong. Pinter banget ngomong deh sekarang. Babe, nasib mini GT di Indo sekarang gimana? Ada yang nanya tuh, MRCN Bantingan. Saya sendiri juga kurang tahu Om. Ini masih kontak sama distributor yang kemarin, EMS, masih kontak terus sampai detik ini. Juga saya masih belum dapat kontak yang distributor yang Malai. Nanti seperti apa? Dengar-dengar ada berita lain lagi soalnya gitu. Jadi rumor masih banyak, dimana saya kalau masih rumor saya nggak akan berani untuk speak up. Saya biasa memvalidasi dulu. Karena emang harus valid dulu. Oke. Ini ada lagi Om yang nanya Om, merintis usaha diecast mulai tahun berapa Om? Yang bener-bener ngerintis. Ya itu guys, saya ketika live Instagram. Tahun berapa tuh? Kok. Setelah atau setelah 2020? Itu yang saya benar-benar mulai jalan benar ya Om. Karena yang waktu itu menemani adalah Gembul Village, TB, Om Dev. Nah, live itu sampai tadi gini. Kerja setengah 8 sampai jam 5 sore. Jam 7 persiapan barang-barang, jam 9 live sampai jam 3 pagi. Terus habis itu, nah kenapa mereka tahu bahwa minta uang cukup ketika kita live biasanya video call. Ya kan video call, setelah dulu ya, kita sesuatu video call. Dan Gembul tuh kan tahu, tapi nggak ada, katanya nggak pernah habis. Dan memang enggak, karena butuh lagi itu. Harga keras Dulu sekarang makalnya Om. Nih, Om, kasih dong 3 kata yang menggambarkan IDE banget. 3 kata yang menggambarkan IDE banget. Yang kapan? Kemarin, dulu, sekarang. Untuk sekarang. 3 kata deh yang menggambarkan IDE, mungkin dari segi ininya, itunya segala macam. Apa ya? Apa nih? Ayo dari babenya langsung nih. Oke. Oke. Enak kan? Artinya kalau dari yang itu saya soalnya dulu di direktur pajak dulu itu memang di direktorat intelijennya dulu. Itu yang nggak pakai, dan memang sebenarnya saya nggak mau datang ke sini. IDE pun kemarin udah ngomong tahun depan kan dari IDE kalau segini, tapi dari beberapa hal ini IDE kayaknya mulai lagi menyadari bahwa dia harus tahu komunitas cuma tua dan sebagainya, dan seperti ini. Nah, bahkan kalau ngomong ada kayak ngomong, wow, kita sebut namanya tuh nggak nyebut nama sih Om. Kayak Om Vero mau buat event ini, saya juga dukung Om Vero. Dengan internasional diecast itu, saya juga dukung. Gitu. Tapi kalau ada salah satu yang saling menyalahkan, yakinlah yang menyalahkan ini akan jadi musuh saya. Itu yang siapapun itu yang menyudutkan. Dukung malah, itu pun sama. Jadi ketika dua-duanya kita akan dukung. Betul. Ya, Berarti ada kesenambungan ya. Iya. Betul. Karena kenapa satu hal Om? Siapa tahu dua-duanya nanti ada mobil event. Betul. Tambah banyak koleksi Om. Itu Om. Oke, Om Ari, thank you banget buat hari ini dengan segala usaha Om Ari yang datang dari jauh-jauh ke sini. Ya, thank you banget udah mengisi programnya kita. Guys, selamat berpuasa bagi kalian yang menjalankan, dan gue mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan.
Atau mungkin dari Om Arinya juga kira-kira ada kata-kata yang kurang berkenan, kita cuma manusia biasa ya Om ya. Kita cuma ngobrol dan menemani kalian semua sebelum buka puasa ya guys ya. Om Ari, thank you. Sehat selalu ya. Nanti gua kalau ke Surabaya boleh yang ngopi bareng ya? Ya ngopi bareng boleh Om. Boleh guys. Nanti kita jangan. Oh jangan ya, beda ya. Thank you sekali lagi Om. See you. Dadah.